topeng Kelana. Kemarin ramai dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indramayu yang ke-495. Museum Rekor Dunia Indonesia datang ke Indramayu memberikan penghargaan rekor muri atas prestasi atau penghargaan yang diberikan atas pagelaran terbanyak, yaitu sebanyak 7.891 penari. Namun menjadi ramai ketika ada secara redaksi penghargaan rekor muri diberikan kepada pribadi Bupati Indramayu, yaitu Haja Nina Agustina. Untuk itu kita akan kupas sejauh mana keterangan yang lebih jelas. Kita langsung datangkan narasumber utama, tidak tanggung-tanggung, Ketua Panitia Penyelenggara Hari Jadi Indramayu yang ke-495. Selamat datang Pak Adi. Ya, selamat datang. Alma Corner. Terima kasih sudah datang. Mungkin terkait dengan baru-baru ini ya Pak Adi ya. Pak Adi sebagai Ketua Panitia Hari Jadi Indramayu yang ke-495 kemarin 2022 tahun ini ya, sebagai ketuanya langsung, dan sangat banyak sekali itu kegiatannya ya Pak Adi ya. Salah satunya ini yang kemarin viral ya, dan lumayan juga menjadi salah satu hadiah spesial di HUT Hari Jadi ini, yaitu pemberian rekor muri, yaitu pada kegiatan pagelaran tari topeng Kelana yang semula rencananya 6.001 penari ya, tapi meledak menjadi 7.891 penari. Mungkin kita awal dulu prosesinya gitu. Kenapa ini yang dipilih adalah tari topeng Kelana gitu. Terus penggagasnya siapa gitu. Pemrakarsanya siapa, idenya siapa, kok bisa gitu. Dari yang 6.001 menjadi 7.800. Mungkin bisa dijelasin gitu Pak. ya. Jadi berbicara tentang Hari Jadi ke-495 Kabupaten Indramayu ini, saya awali dengan histori atau kronologis. Kenapa sih ada tampilan dan nuansa lain di dalam Hari Jadi yang ke-495 ini? Yang pertama, bahwa Hari Jadi ini adalah Hari Jadi yang dilaksanakan setelah kita bebas atau mulai terbebas dari pandemi COVID. Setelah 2 tahun kita mengalami pandemi COVID, pada tahun ketiga ini kita sudah mulai beranjak untuk menuju ke endemi walaupun belum secara totalitas. Nah, oleh karena itu maka Bupati dalam hal ini Ibu Nina Agustina SHMHCRA ketika menyambut Hari Jadi yang ke-495 ini sudah berpesan bahwa ingin menampilkan hal yang berbeda, yang pada prinsipnya harus mengangkat semua potensi yang ada di Indramayu ini, baik itu dari segi ekonomi maupun segi budaya, setelah kita keluar daripada pandemi COVID. Nah, jadi itu kata kunci atau keyword yang bisa kita bangun, bahwa ada keinginan, ada program, ada arahan dari Bupati selaku kepala daerah bahwa di Hari Jadi yang ke-495 ini ingin mengangkat kembali seluruh potensi daerah, potensi kearifan lokal yang ada, baik ekonomi maupun budayanya setelah lepas dari pandemi COVID. Maka dari itu, karena ini adalah salah satu momentum, salah satu lompatan, maka Bupati juga melihat ketika memang penganggaran di OPD, di APBD Kabupaten Indramayu ini sama sekali kurang mengangkat tentang potensi-potensi daerah, khususnya dalam hal Hari Jadi yang ke-495 ini. Ya, mungkin karena masih keterbatasan, sehingga Bupati membutuhkan figur atau profesional yang mampu dan bisa. Waktu itu saya ditunjuk
sudah Ketua. sebagai ketua hari jadi. Sempat kaget juga gitu kan. Saya belum terlalu lama di Indramayu ini, tetapi mendapatkan kepercayaan. Tetapi karena ini tugas pimpinan dan saya merupakan orang yang tidak bisa menolak tugas pimpinan, apalagi untuk kebaikan masyarakat, maka dengan bismillah saya terima. Dan saya usulkan pada beliau bahwa tema hari jadi ini adalah pulih dan bangkit pasca pandemi Covid dengan bersama ketahanan pangan, ekonomi kreatif dan budaya. Nah, kata kunci ketahanan pangan, ekonomi kreatif dan budaya inilah yang kemudian kita kemas. Apa sih sebetulnya yang pagelaran-pagelaran yang spektakuler yang bisa kita sebutkan? Maka kita mendapatkan 3 acara yang itu di luar daripada pakem ya, artinya kalau paripurna, kemudian apa itu namanya di DPRD itu kan sudah memang ziarah itu kan sudah merupakan rentetan tahapan yang memang harus ada di setiap kali hari jadi. Nah, 3 acara itu adalah mulai dari kirab budaya, kemudian yang kedua adalah tari topeng, dan yang ketiga adalah karnaval SCTV. Nah, ini ternyata mampu mengangkat seluruh potensi mulai dari kirab budaya. Nah, terkait dengan pemilihan tari topeng itu kita ingin lihat ini apa sih budaya yang cukup khas, yang etnik, yang juga kekhususan di Indramayu. Kalau tari topeng itu memang sebetulnya banyak mungkin di daerah lain seperti Cirebon, di daerah-daerah Jawa Barat lainnya banyak punya yang tari topeng, gitu kan. Kemudian di Indramayu sebetulnya punya maestro juga tari topeng itu. Nah, siapa itu namanya? Mimi Rasina. Nah, Mimi Rasina punya maestro itu. Enggak, kita ingin mengangkat daripada tari topeng itu. Maka keluarlah ide atau prakarsa dari Bupati, ya sudah kita pilih tari topeng pada waktu itu. Idenya dari Bupati. Idenya dan prakarsa itu dari Bupati. Dari Bupati ketika kita sodorkan beberapa budaya lokal, Bupati memilih tari topeng. Karena Bupati pemikirannya sederhana saja. Dia mengatakan bahwa kita tidak ngerti sang maestro itu keinginannya apa terkait dengan tari topeng ini. Apakah ingin diviralkan atau disebarkan, dikenalkan di seluruh penjuru Nusantara, kemudian juga dipatenkan atau seperti apakan, kita tidak ngerti. Makanya Bupati memilih bahwa ikoniknya itu adalah tari topeng yang dimaestroni atau yang diinisiasi oleh Mimi Rasina itu. Nah, kemudian kita beberapa panitia itu merapatkan bahwa ada keinginan dari Bupati Pemrakarsa itu, tetapi kan kita berbenturan bahwa di anggaran pemerintah daerah di APBD itu tidak dianggarkan dengan jumlah yang signifikan begitu. Kita sempat dalam rapat itu ya sudah tahapan pertama untuk memperkenalkan tari topeng ala Mimi Rasina ini, si maestro ini adalah dengan kita mencoba membudayakan. Nah, membudayakan tari topeng itu sampai tingkat masyarakat yang bawah, khususnya generasi muda, khususnya anak-anak. Berarti pesertanya tuh melibatkan semua unsur. Gitu? Semua unsur. Nah, terutama yang kita sentuh adalah anak-anak. Kenapa? Karena Bupati menyampaikan bahwa anak-anak kita sekarang itu, apalagi di era digital itu sudah banyak yang ketinggalan informasi, bahkan tidak update, bahkan lupa ketika bahwa kita punya tari topeng, kita punya Gatot Kaca, kita punya apa itu namanya Nyi Endang Dermayu, kita punya Babat Dermayu, itu sudah pada lupa. Yang sekarang dikenal adalah ikonik-ikonik yang ada Mobile Legends segala macam, yang itu bukan khas daripada Indramayu. Nah, dari situlah ada keinginan Bupati untuk pada lapis yang terbawah, anak-anak yang terkini untuk bisa membudayakan tari topeng. Maka kita ambil kesimpulan waktu itu, oke, karena ini program daripada Ibu Bupati selaku Pemrakarsa ingin membudayakan tari topeng ala Mimi Rasina ini, maka topeng Kelana ini kita ingin tari topeng ini diikuti atau
dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak. Nah, maka kita setting, kita mintakan partisipasi ya, secara swadaya, tidak ada paksaan, tidak ada perintah bahwa ini adalah kewajiban, ini adalah harus, tidak. Kita ingin dari lapisan masyarakat ini timbul rasa heroik, timbul rasa mencintai budaya lokalnya, budaya Indramayu, terutama tari topeng itu. Tapi nggak dipaksa. Nggak ada misalnya pemaksaan. Sekolah A punya harus ngirim. Tidak. Enggak ya. Tidak ada. Kita hanya sifatnya adalah imbauan dalam rangka untuk mencintai budaya khas lokal Indramayu. Nah, kemudian kita launching surat edaran yang sifatnya adalah imbauan. Kemana aja itu, Pak? Ya, ke sekolah-sekolah, kemudian ke desa-desa SD, SMP, SMA, kemudian kepada struktur pemerintahan kita, ke camat, ke kuwu, ke masyarakat luas. Itu memang kita lakukan secara masif. Tetapi kita ingin meningkatkan rasa handal beni, rasa memiliki masyarakat terhadap budaya lokal. Jadi tidak paksaan. Dan kita sampaikan bahwa kita tidak ada anggaran. Kita ingin membudayakan tari topeng. Nah, jadi awalnya cuma itu aja. Jadi apakah itu nanti memecahkan rekor muri atau tidak, kita belum punya pemikiran itu. Awalnya belum punya pemikiran. Kita hanya ingin membudayakan tari topeng. Ayo kita kenalkan tari topeng ke anak dengan menari sebanyak-banyaknya, dengan atribut yang seadanya. Gitu. Jadi waktu itu kalaupun minimal karena tarian topeng ya, jadi penari topeng minimal ada topengnya sama ada selendangnya. Kita tidak mewajibkan harus pakai atribut aksesoris yang komplit, harus pakai yang kepalanya, itu kita nggak mewajibkan. Tetapi justru dari masyarakat ketika kita sudah kasih edaran, kita kasih link Google Form-nya, itu pada ngechat ini gimana standarnya, kita beritahu bahwa hanya topeng kelana, selendang tari, gitu kan yang kita wajibkan gitu. Wah, rasanya kurang abdol ya, kurang menarik begitu. Kalau hanya itu, kami siap kok kalau misalkan lengkap gitu. Iya, lengkap, kami pun siap kalau itu diizinkan ya. Kita lebih berterima kasih. Jadi konsep menari topeng dengan jumlah yang sampai banyak 7.891 itu memang betul-betul keinginan masyarakat mengapresiasi program dari Bupati yang ingin membudayakan budaya lokal Indramayu bisa tari topeng. Baik Pak, itu kan kronologi ya, dan tentang prosesi kenapa tari topeng itu dipilih. Dari yang semula direncanakan 6.001 ya, terus juga akhirnya meledaklah itu partisipasinya menjadi 7.891. Tapi kemudian di medsos ini banyak netizen mempertanyakan Pak Adi terkait dengan ketika ada penghargaan ya, dari muri itu, redaksinya itu atas nama Bupati Indramayu. Nah, di netizen lah banyak ya kemarin itu mempertanyakan, dia sambil menyandingkan dengan muri-muri yang diperoleh oleh daerah lain, itu pakainya misalkan Pemkab daerah apa gitu. Mungkin sebagian masyarakat ada yang kok yang narinya kan masyarakat gitu ya Pak ya, kenapa redaksinya itu Ibu Bupati gitu, rame kan. Kemudian tapi setelah itu kan gara-gara ini ganti lagi nih redaksinya, Muri memberikan 2 penghargaan, mencetak 2 ya, satu buat masyarakat Indramayu, yang satu buat Ibu Bupati. Tapi redaksinya kan diubah gitu, tetap dibully lagi sama netizen. Wah ini gimana, jangan-jangan ini KW-KW nih rekor murinya. Itu gimana nih Pak melihat ini? Jadi ketika memang kita cek ombak ya, waktu itu cek ombak bagaimana sih ketika Bupati menginginkan memiliki program untuk membudayakan tari topeng, mengangkat budaya-budaya lokal ini, kita lempar ke masyarakat. Ternyata antusiasnya cukup tinggi. Google Form, ada yang ngechat tipenya seperti apa, semuanya kita tampung. Kemudian panitia rapat lagi nih. Nah, panitia rapat lagi, ya sudah, kalau memang pesertanya banyak, coba kita ingin supaya tercatat lah
apa yang menjadi program pamrakarsa dari Bupati, kemudian juga mengangkat budaya tari topeng khususnya sang maestro Mimi Rasina ini, kita ingin mencatatkan di dalam rekor muri supaya sejarah itu tercatat gitu. Nah, salah satu kelemahan bangsa ini kan terkadang kalau punya sesuatu yang spektakuler itu tidak tercatat, sehingga sejarah itu tidak bisa menjadi pelajaran buat generasi-generasi yang akan datang. Nah, ini kita punya panitia menginginkan untuk tercatat, gitu kan, untuk tercatat karena supaya ini menjadi pembelajaran yang baik. Maka yang kita pilih adalah rekor muri. Nah, yang kita pilih adalah rekor muri waktu itu. Nah, itu pun juga bukan keinginan dari Bupati, bukan. Itu memang bukan pesanan, itu panitia ingin bahwa ini menjadi satu sejarah yang tercatat begitu. Nah, supaya untuk pembelajaran generasi yang muda mengangkat budaya lokal. Kita kontak rekor muri pada waktu itu. Nah, rekor muri memberikan syarat dan ketentuan. Di antaranya waktu itu jumlah penari yang pernah terpecahkan mencatatkan di rekor muri itu adalah sekitar 5.000 lebih sekian, 5.000-an. 5.000 itu Kabupaten Malang. Oh, Malang. Ya, Kabupaten Malang pada waktu itu dia mencatatkan rekor muri itu 5.000 lebih. 5.000 lebih. Sehingga kalau misalkan Indramayu itu ingin mencatatkan rekornya penari topeng kelana terbanyak itu harus melebihi daripada 5.000. Maka pada waktu itu kita hitung kurang lebih target kita ada 6.001. Ini target, ya target dari panitia supaya bisa mencatat di rekor muri. Ya. Kemudian saat di Kabupaten Malang itu yang tercatat 5.000 itu, memang itu inisiatornya adalah pemerintah kabupaten dengan sudah dianggarkan di dalam anggaran APBD mereka. Jadi namanya pemerintah kabupaten karena memang sudah dianggarkan di APBD. Nah, kalau ini kenapa namanya pribadi? Nah, setelah kita sampaikan seperti itu, maka rekor muri memberikan beberapa catatan. Yang pertama, jumlah penarinya harus melebihi daripada 5.000. Nah, supaya bisa tercatat menjadi penari terbanyak. Kemudian yang kedua, itu kategorinya macam-macam. Ini yang akan dinilai itu yang pertama adalah siapa pemrakarsanya. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah penari itu konfigurasi ataupun pesertanya itu dari kelompok mana? Apakah guru, apakah anak didik atau masyarakat? Campuran. Ya. Kemudian itu kan. Kemudian yang ketiga dilaksanakan kapan? Karena itu akan dipantau. Dari tiga ini Dikbud bersurat. Ya, dari Dinas Kebudayaan itu bersurat bahwa pemrakarsa daripada rekor muri ini adalah Bupati. Ya, kita selaku pemrakarsa adalah Bupati. Itu satu, kita sampaikan. Kemudian yang kedua, yang melakukan semua ini adalah masyarakat. Karena semua lapisan, tidak hanya guru, tidak hanya anak didik, tapi semua. Ada ASN juga ikut, PDAM karyawannya juga ikut, 1.000 kita ikut itu. Suami istri pegawai. Jadi makanya masyarakat tidak baik. Kemudian yang ketiga kita laksanakan hari Sabtu tanggal 15 Oktober. Itu kita bersurat. Nah, kita surat, data-data kita berikan pada waktu kira-kira 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelumnya kita lihat di form itu masih mencapai 3.000 sekian. Belum 3.000 sekian. Maka kita lapor kepada Bupati, kepada kita rapat panitia bahwa ini bagaimana kita kalau mau mencapai rekor harus ada gerakan untuk memprovokasi dalam arti supaya timbul rasa nasionalisme. Menggiring partisipasi. Akhirnya mulai dari Bupati, mulai dari ASN itu diimbau gitu kan supaya membudayakan tari topeng ini. Sampai-sampai Bupati menyatakan, "Oke, saya akan menari sendiri di hadapan masyarakat saya supaya gerakan untuk membudayakan tari topeng ini bisa dilaksanakan." Bupati sampai mengatakan begitu, menari sendiri. Nah, dengan gerakan Bupati menari sendiri berarti ini kan Bupati memberikan contoh. Ya kan, memberikan contoh inisiasi, ayo membudayakan tari topeng. Gitu kan, yang diselenggarakan tanggal 15 Oktober secara seremoni. Nah, ini yang ditangkap oleh rekor muri.
bahwa kenapa memberikan rekor sebagai pemerakasannya, karena memang bupati yang memberikan contoh untuk menari sendiri, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pemerakasan. Sebagai pemerakasan. Nah, ini yang perlu saya luruskan lagi bahwa rekor muri itu memberikan rekornya itu tidak satu, memang sudah dua dari awalnya. Dari awal dua? Dari awalnya itu dua. Nah, kita itu kan punya dua acara. Yang satu yang seremonial pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober yang pelaksanaan. Ya. Yang kedua kita ada live on air SCTV di Karnaval SCTV. Nah, besoknya itu ya. Panitia men-set penghargaan yang pertama itu pada saat hari Sabtu itu setelah memang rekor muri melihat. Ya. Kemudian yang kedua adalah saat apa itu namanya on air. On air itu ya. Nah, rekor muri datang. Ketika datang melihat takjubnya itu, maka rekor muri semula dari panitia itu menginginkan pada waktu on air saja, karena kita berpikirnya dapat satu penghargaan. Ya, berpikirnya dapat satu penghargaan waktu on air. Ternyata rekor muri tidak. Kita akan berikan dua penghargaan selanjutnya terkait dengan tari topeng itu ya. Yang pertama kepada pemerakasannya yaitu bupati, karena dia menari langsung di hadapan masyarakat, mengajak masuk dalam hitungan itu, masuk dalam hitungan. Yang kedua kepada pesertanya yaitu masyarakat Indramayu sebagai pendukung ya. Jadi memang sudah dari awal rekor muri itu melihat pagelaran itu sudah dua yang di apa itu namanya ingin diberikan. Satu itu bupati yang diberikan pada hari Sabtu, yang kedua masyarakat Indramayu pada SCTV minggu paginya. Jadi bukan karena ada bully kemudian enggak, memang sudah dari awal itu dua yang diberikan, bupati dan masyarakat Indramayu. Iya. Tapi gini Pak, kan balik lagi ke masalah anggaran Pak ya. Ada sebagian netizen nih Pak yang memang mempertanyakan sampai menghitung Pak. Ada yang bilang bahwa satu penari ini anggarannya sekitar 500.000 lah, antara topeng lah, pakaian gitu ya. Nah, sehingga ada sebagian yang ini membebankan Pak Adi, membebankan gitu. Jadi katanya ada yang utang-utang lah, kalau sekolahan lah ngambil dari bos lah dan lain sebagainya. Itu di ini netizen ya, di medsos itu ramai begitu nih Pak Adi. Jadi sebenarnya berarti kan semacam dipaksa gitu kesannya gitu ya. Apakah ini bulian ini mereka sebenarnya peserta yang ngomong kecewa atau apa gitu? Saya kira atau hanya ya itu perlu memang apa itu namanya kita luruskan ya. Kalau dari versi panitia kita tidak ada pemaksaan, kemudian mewajibkan harus sampai ngutang-ngutang segala macam. Bahkan kita mensyaratkan ringan sekali. Yang penting pakai topeng, dan topeng itu tidak harus yang terbuat dari apa itu yang seperti ini ya, misalkan ya terbuat dari kayu yang harganya yang terbuat dari kayu tidak. Kita yang dari kertas pun boleh waktu itu, karena kita sebetulnya ingin membudayakan tali topengnya itu dengan kemampuan dan potensi yang ada. Jadi dari kertas pun boleh. Kemudian selendangnya ya rata-rata kalau di rumah itu pasti punya selendang lah, ya kan, punya selendang entah itu untuk ngasuh anak atau apa, makanya punya lah properti selendang itu tidak harus baru ya. Cuman dalam perkembangannya itu masyarakat sendiri, anak didik sendiri. Coba saya di WA saya mendapatkan WhatsApp informasi dari masyarakat peserta itu. Saking bangganya sampai anaknya tuh nggak mau melepas topengnya itu di rumah. Jadi sepanjang harinya tuh dipakai terus sampai besoknya. Setiap kali ada apa itu kegiatan atau perayaan apapun di desa itu, di daerah itu, mereka ingin ditampilkan. Yang kunjungan, yang maulid Nabi, yang apapun mereka ingin ditampilkan. Jadi saya membaca bahwa inisiasi gerakan untuk membudayakan tari topeng Bupati Indramayu ini, Bu Nina, melalui pagelaran tari topeng rekor muri ini sampai di masyarakat pesannya. Masyarakat sangat mencintai budayanya sampai ibarat kata apapun dikorbankan untuk bisa mengangkat budaya. Jadi itu yang harus dilihat, bukan suatu pemaksaan ingin mencari citra. Nggak penting saya kira itu, baik dari panitia ataupun pemerintah kabupaten bupati nggak penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat itu mencintai budayanya. Baik Pak Adi, selanjutnya kan terkait dengan banyaknya nih ya
serangan ya, taruhlah seprestasi apapun akhirnya tetap ya ada serangan gitu, ada yang membuli apa dan lain sebagainya. Bahkan di medsos itu katanya bupati ini mengorbankan masyarakatnya gitu, hanya untuk apakah ini ada kaitannya dengan, ini kan udah panas ya politik ya Pak Adi ya, 2024 itu taruhlah udah dekat gitu ya, karena taruhlah efektifnya ini sudah 1 tahun saja gitu, sehingga sekarang ini banyak sekali muncul gitu ya terkait dengan isu-isu untuk ya bagaimana menyerang bupati dan sebagainya. Ada kaitannya kira-kira? Ada kaitannya nggak gitu? Bahkan bupati itu dianggap salah satu ini ya, wah sering ngumpulin penghargaan saja hobinya gitu, gitu ya. Saking sampai ke situ gitu, buliannya gitu, dianggap mengumpulkan penghargaan dan lain sebagainya dan rakyat yang dikorbankan. Ini apa kaitannya dengan politik di 24 itu? Ya, saya akan mencoba untuk mengulas sebagai proporsi saya sebagai ketua panitia. Kira-kira ada nggak ya? gitu? Kalau sudah ranahnya politik, ya saya kira itu biarkan dunia politik dan masyarakat politik yang berbicara. Kalau kami dari versi panitia, yang pertama tentunya program awal kami tidak ada kaitannya dengan penghargaan, mencari nama, mencari itu tidak. Agar nanti misalkan memiliki elektabilitas, tidak ada pesan seperti itu. Pesan bupati kepada panitia itu sebatas bahwa bupati ingin mengangkat potensi daerah. Itu saja. Mengangkat potensi daerah di hari jadinya ini biar menjadi kebanggaan. Itu satu. Kemudian pilihannya adalah pada tali topeng. Kenapa tali topeng? Dan itu sudah diawali oleh beliau ketika beliau menerima anugerah kebudayaan. Beliau mengangkat budaya tali topeng ini, dan itu sudah di kancah nasional. Cuman pada waktu itu kan hanya pada skup acara Persatuan Wartawan, tidak tercatat sebagai satu rekor gitu. Nah, sehingga kita dari panitia, karena tadi proses pembelajaran dan ingin melibatkan seluruh masyarakat yang mencintai budaya itu, maka keluarlah rekor muri. Jadi tidak ada instruksi maupun perintah baik itu tertulis maupun lisan bahwa kegiatan hari jadi ini harus mendapatkan rekor, harus mendapatkan penghargaan, itu tidak ada. Semata-mata bupati hanya ingin menekankan bahwa angkatlah potensi daerah supaya pasca pandemi Covid ini bangkit lagi, gitu loh, muncul lagi. Kan kita tahu ketika pandemi Covid itu semua pagelaran budaya tidak ada yang tampil. Berarti kira-kira bully-bulian itu arahnya kemana menurut Pak Adi? Ya, saya tidak bisa berpendapat ya. Itu kan dunia politik ya. Tapi kalau kita memang kita melihat faktanya saja. Selama Covid itu yang namanya perajin tali topeng itu nggak laku, gitu kan. Tetapi dengan ada gerakan untuk membudayakan tali topeng kembali, mengangkat kembali ini, sampai nolak pesanan, gitu loh. Ya, saking banyaknya itu saya mendengar beberapa elemen masyarakat yang ingin, Pak, kami kesulitan cari topeng. Udah, topeng yang ada aja, topeng kertas, topeng apapun, yang penting pokoknya penari topeng. Jadi sampai mengembalikan order. Berarti memang sekali lagi tidak ada arah ke sana. Nggak ada. Ini harus iya, tidak ada. Dan kita juga panitia, bahkan mungkin Ibu Bupati sendiri tidak mimpi gitu loh, tidak mimpi bahwa itu memecahkan rekor ini, walaupun kita ada keinginan mencatatkan rekor, ada target 6.000, tapi bayangkan 3 hari itu belum muncul. Itu dari sisi former bupatinya. Iya. Nah, mungkin dari sisi netizen barangkali ini, Pak Adi. Nah, kalau dari sisi netizen saya tidak mengerti ya masalah. Ada nggak korban peserta gitu ya, yang kecewa gitu? Saya tidak ada, saya melihat ya, makanya ketika saya juga menanggapi di netizen itu sebagai ketua panitia, saya mengatakan bahwa kalau memang istilahnya dia sebagai peserta, saya tanyakan menari di blok mana, di daerah mana, mana fotonya. Sampai saat ini tidak ada yang komplain istilahnya ngecas tagihan ataupun mengirim. Berarti bisa dipastikan bulian-bulian itu bukan dari peserta. Saya melihatnya seperti itu. Karena kita kan dari daftar peserta melalui Google Form dan melalui kelompok-kelompok itu kan dia mendaftarkan.
Bukan kita memerintah proporsi kuota loh. Jadi mereka mendaftarkan melalui Google Form gitu. Jadi istilahnya inisiatifnya ada mereka mendaftar, kami memfasilitasi. Jadi terkait soal bulan-bulan terserah lah ya. Ya, itu makanya tujuan politik atau apa gitu ya, maksudnya. saya kira kalau kritik untuk kebaikan, untuk evaluasi, ya kita selaku panitia tetap menerima dengan tangan terbuka. Mungkin waktunya yang terlalu sempit atau mungkin persiapannya yang banyak kemacetan, banyak segala macam, kita terima lah. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah inisiasi program untuk membudayakan dan mengangkat potensi lokal ini berhasil. Menurut versi panitia itu berhasil. Terbukti dari kabupaten tetangga sampai raja dari Keraton Cirebon pun mengapresiasi acara kemarin. Teman-teman saya yang di luar daerah, kelompok asosiasi direktur PDAM itu juga mengapresiasi acara ini karena betul-betul ini sesuatu yang spektakuler begitu, spektakuler dalam waktu yang cukup singkat bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Ini yang harus kita nilai. Jadi bukan keberhasilannya mencapai rekor muri tidak, tapi keberhasilan bupati, keberhasilan panitia dan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mengangkat budaya lokal ini. Oke, mungkin terakhir Pak Adi, apa yang mau disampaikan buat masyarakat ya sebagai closing statement? Ya, tentunya yang pertama saya terima kasih ya, apresiasi kepada seluruh masyarakat Indramayu yang telah mensukseskan program-program ataupun kegiatan-kegiatan selama hari jadi ini, khususnya juga yang berkaitan dengan tari topeng. Saya pastikan lagi bahwa kegiatan pagelaran tari topeng ini semata-mata adalah untuk mengangkat budaya masyarakat dan budaya kearifan lokal. Tari topeng itu menjunjung tinggi karya seni cipta adiluhung daripada Mimi Rasina agar itu bisa dikenang oleh generasi-generasi muda yang sekarang maupun yang akan datang. Anak-anak kita, anak cucu kita bisa diwarisi dengan baik, kemudian dilestarikan terus. Nah, syaratnya dilestarikan itu kita catat di dalam rekor muri. Jadi rekor muri ini bukan hanya penghargaan untuk bupati, untuk pemerintah kabupaten, tetapi ini adalah keberhasilan masyarakat berpartisipasi mengangkat budaya lokal. Ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan di tahun-tahun kemudian tidak hanya tari topeng, kita masih punya banyak. Kita punya ngarot, kita punya sintren, kita punya budaya-budaya lain, termasuk juga produksi-produksi pangan, ya kan? Yang berasnya, yang produksi ikannya. Mari bersama-sama terus kita jaga agar di bawah kepemimpinan Ibu Nina selaku Bupati Indramayu ini bisa Indramayu itu dikenal di dunia nasional maupun internasional. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu ulasan dari Pak Adi sebagai Ketua Panitia Hari Jadi Indramayu yang ke-495 Pak. Terima kasih sudah hadir di Alma Corner. Mungkin kita ketemu lagi di tema yang lain Pak ya. Oke.